Perang Dunia Kedua adalah sebuah perang yang sangat mengandalkan penggunaan tank. Bahkan di era ini, hampir setiap negara itu punya desain tanknya masing-masing. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas top 5 list tank terbaik pada masa Perang Dunia Kedua berdasarkan pendapat pribadi, opini sendiri. Simak terus videonya sampai akhir. Tipe 97 itu tank yang bisa dimodifikasi. Kurang lebih mirip lah dengan M4 Sherman, walaupun jangkauan modifikasi M4 Sherman itu lebih besar. Tapi memang untuk seukuran tank buatan negara yang nggak terlalu besar industrinya kayak Jepang gitu, tipe 97 CH itu tergolong cukup lumayan loh menurut gua. Kita anggap setara aja deh. Alasan utama kenapa tank CH bisa menjadi peringkat 5 di list gua ini karena tank CH itu punya banyak modifikasi untuk seukuran tank Jepang, tank-tank Italia dan tank-tank Jepang. Kalau kita perhatikan tank-tank Italia itu nggak punya banyak modifikasi. Kalau emang mau dimodif, mereka pun juga kayak cuma nambahin armor doang, nggak pernah tuh mereka upgrade meriam. Sedangkan tank-tank CH Jepang itu sering banget tuh modifikasi, kayak dipanjangin barelnya, diganti meriamnya, diganti desain turretnya. Malah gua pernah nemu ditambahin itu roket, terus juga ada yang dibuat self propelled. Pokoknya macam-macam deh modifikasinya. Di peringkat 4 kita punya tank terkenal dari Jerman. Masa iya sih lu gak ada yang tahu dengan tank Panther atau Panzer 5? Panther tank atau Panzer 5 ini kenapa bisa masuk di top 4 list gua? Karena tank Panther itu hampir sama dengan Tiger, namun harganya bisa setengah harga dengan Tiger. Jadi kenapa Panther masuk ke dalam list ini? Karena Panther itu tank murah. Ya nggak murah-murah banget sih, tapi kalau dibanding dengan tank-tank kelas berat yang mahal, Panther itu tergolong murah ya. Walaupun dikategorikan sebagai tank kelas medium, namun efektivitasnya itu hampir sama dengan tank kelas berat. Jadi itulah kelebihan Panther, harganya murah namun efektivitasnya sama dengan tank kelas berat yang bisa setengah harga itu lebih mahal dibanding Panther itu sendiri. Di peringkat 3 ada tank dari Jerman lagi nih, yaitu Panzer 4. Nah, Panzer 4 itu tank yang udah digunakan dari awal perang, tepatnya dari awal invasi Polandia di bulan September tahun 39, bahkan pasti digunakan sampai akhir perang di Mei tahun 45 di Berlin. Tapi menjelang pertengahan perang, Panzer 4 itu mulai beralih fungsi, beralih tujuan. Yang awalnya tujuannya digunakan untuk pendukung infanteri, pelapis pasukan infanteri, mulai berubah menjadi tank tempur. Saat itu pas operasi Barbarossa, Jerman kekurangan tank. Selain kekurangan tank, mereka juga tidak sanggup untuk melawan tank-tank Soviet saat itu, kayak T-34 dan KV-1. Dan karena tank kelas berat Jerman sedang dalam proses pengembangan dan produksi, terpaksalah Panzer 4 dimodifikasi, diganti meriamnya. Kalibernya tetap sama 75 mm, tapi larasnya diperpanjang dan ada beberapa yang dimodifikasi dan gue kurang tahu. Di peringkat 2 kita punya tank dari Amerika, tank ikonik dan khas,
yang sudah di beberapa menit awal di video ini udah gue sebut. Masa iya sih lu pada tuh gak kenal sama M4 Sherman, tank buatan Amerika yang sangat ikonik di era Perang Dunia Kedua. Ama anak-anak sejarah ya, bocil-bocil sejarah, M4 Sherman itu sama mereka agak dipandang sebelah mata menurut gua. Entah kenapa mereka kayak agak pandang sebelah mata gitu sama tank-tank ini. Kayak menurut mereka tank jelek, bodi gede tapi culun gitu. Menurut gua M4 Sherman itu malah tank terbaik loh. Alasan M4 Sherman itu tank terbaik karena M4 Sherman itu harga budget pembuatannya itu murah banget. Apalagi Amerika itu kan negara adidaya, sumber daya mereka besar, ditambah industri mereka pun juga besar, pasti sanggup memproduksi dengan jumlah yang besar juga. M4 Sherman pun juga punya kelebihan khusus yang memang gak semua tank itu bisa mempunyainya, yaitu modifikasi. Ya bener banget, modifikasi. Tank Sherman itu banyak banget modifikasinya. Bahkan setiap negara itu punya modifikasi mereka sendiri. Selain modifikasinya yang banyak dan mudah, M4 Sherman itu juga tank multifungsi. Bisa digunakan sebagai pendukung infanteri, bisa digunakan sebagai tank tempur, dan juga bisa digunakan sebagai kebutuhan-kebutuhan lain yang karena memang Sherman itu menggunakan doktrin kuantitas dibandingkan kualitas. Jadi walaupun kualitas tank Sherman itu nggak sebagus tank-tank Jerman, namun kalau jumlah tank Sherman itu banyak, pasti bisa mengimbangi tank Jerman juga. Walaupun tank yang sering dipandang sebelah mata, tapi gue tetap menyukainya. Dan di peringkat 1 top 1 on the list, kita punya tank dari rumahnya Papa Stalin. Siapa lagi kalau bukan T-34. T-34 itu tank terbaik sepanjang perang. Dari awal perang hingga akhir perang, reputasi T-34 itu pasti selalu bagus. Jarang sekali mengecewakan. Selain reputasinya yang bagus dalam pertempuran, T-34 juga memiliki harga produksi yang murah. Bahkan di awal perang nih ya, di saat operasi Barbarossa, T-34 itu layaknya sebuah tank monster, mampu menghancurkan banyak sekali tank-tank Panzer. Karena saat itu meriam tank Panzer itu belum mampu memenetrasi lapisan baja T-34. Ya mungkin segitu saja pembahasan tentang top 5 tank terbaik menurut gue pribadi ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Subscribe dan support selalu channel ini. Like jika kalian suka. Terima kasih. Saya pamit.